Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri, NIM 20611180019. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan pembahasan materi kami yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang medan listrik. Saya sendiri di sini akan membahas tentang medan listrik di muatan kontinu. Jadi, di sini kita akan menghitung muatan listrik yang bukan hanya terdiri dari satu atau dua saja muatan, melainkan kita akan mencoba menghitung muatan listrik yang terdiri dari banyak sekali muatan. Saya misalkan saja ada sebuah batang seperti pada gambar di sini, dan pada batang ini pada seluruh bagian batang ini tersebar oleh muatan positif. Jika kita ingin mengetahui keseluruhan medan listrik yang ada pada batang ini, maka kita akan menghitung di jarak yang berada pada titik kiri. Kita sebut saja di sini ada titik D. Bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Medan listrik yang berada di titik D tentunya dipengaruhi oleh seluruh muatan yang tersebar berada di setiap bagian batang yang jumlahnya sangat banyak dan jarak masing-masing muatan tersebut berbeda-beda. Itu berarti kita harus menjumlahkan medan listrik dari setiap muatan yang besar medan listriknya dan setiap muatan itu berbeda-beda dan jumlahnya sangat banyak. Jadi kita butuh bantuan dari perangkat matematik. Setiap muatan yang tersebar merata akan menghasilkan medan yang arahnya ke kiri, karena arah setiap muatannya adalah muatan positif dengan besar medannya adalah yaitu delta E sama dengan K delta Q per R dikuadratkan, dengan delta E di sini merupakan komponen medan listrik yang dihasilkan oleh setiap bagian muatan kecil yang besarnya delta Q. Jika kita jumlahkan medan keseluruhannya berarti adalah, jika kita ingin menjumlahkan keseluruhannya, maka E sama dengan K delta Q per R1 kuadrat ditambah K delta Q 2 per R2 dikuadratkan sampai dengan K delta N per Rn dikuadratkan. Jika dituliskan dalam matematika maka akan menjadi seperti ini. E sama dengan sigma L K delta Q L per RR pangkat 2. Karena muatan pada batang itu sangat banyak, maka sesungguhnya delta Q ini hanyalah sebagian kecil dari muatan yang pada batang tersebut. Maka delta Q ini sesungguhnya nilai sangat kecil atau bisa kita anggap mendekati 0, sehingga secara matematik dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Jadi jika secara matematiknya kita akan tuliskan seperti berikut ini. E sama dengan limit delta Q mendekati 0 sigma L K delta Q L per RL pangkat 2. Jika dalam matematiknya maka ditulis seperti ini. K integral dq per R kuadrat. K ini dikeluarkan dari integral karena nilainya konstan. Jika batang tadi yang gambarnya seperti ini, ini kita umpamakan sumbunya batang ini berada di sumbu X,
sumbu X begini, dan kita mengambil bagian kecil dari batang di bagian ini. Muatan keseluruhannya yaitu Q besar, maka muatan pada bagian ini kita sebut dQ ini, dan panjang komponen yaitu dx. Maka jika muatan persatuan panjangnya kita lambangkan dengan lambda, maka kita dapat tuliskan lambda sama dengan dq per dx, atau dq sama dengan lambda dikali dx, sehingga persamaan berikutnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka persamaan sebelumnya akan menjadi seperti ini. Saya tuliskan di bawah E sama dengan K integral dq per R dikuadratkan. Maka ini kalau sudah seperti ini, maka persamaan sebelumnya akan menjadi seperti ini. Karena jaraknya ada X, adalah X ada, maka X-nya kita ganti menjadi R. X sama dengan K kita terapkan seperti ini. Di sini batas bawahnya itu A, sedangkan batas atasnya A ditambah dengan di batas atasnya A tambah L. Ini menandakan bahwa kita menghitung medan yang diakibatkan oleh muatan yang tersebar pada jarak A sampai dengan A tambah L. Jika kita selesaikan integralnya, maka akan menjadi seperti ini. Jadi jika kita ingin menyelesaikan integralnya, maka menjadi seperti ini. A tambah L, sedangkan batas bawahnya ini A. Ini merupakan murni dari persamaan ini merupakan murni dari persamaan matematik, aturan matematik. Jika kita ingin memasukkan batas atas dan batas bawahnya, maka akan jadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Muatan persatuan panjangnya dapat kita tuliskan seperti ini. Lambda sama dengan Q per L. Maka ini bisa kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang ini. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti di bawah ini. Jadi, apabila tadi sudah kita dapatkan ini, maka masukkan ke persamaan seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Jika kita misalkan panjang batangnya sama dengan 20, panjang batangnya itu 20, di sini 20, dan jaraknya 5 cm, muatan totalnya di sini bisa jadi muatan totalnya sama dengan 10 mikrokolom listriknya, maka kita dapat menyelesaikan hasilnya. Hasil akhirnya itu 7,20 kali 10 pangkatan 6 Newton per kolom. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kan tadi kita sudah misalkan di sini panjangnya 20 cm, jaraknya 5, muatan listriknya 10 mikrokolom, maka kita dapat menyelesaikan dengan cara seperti ini. Kita bisa menggunakan kita tinggal masukkan rumusnya seperti tadi, di mana E itu sama dengan K I besar per A dalam kurung A ditambah L. Kemudian kita masukkan saja nilainya.
sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 n per m kuadrat. Di sini bukan per tapi mm per c kuadrat. Kemudian kita masukkan dalam tadi 10 dikali dengan 10 minus 6 dibagi dengan, jadi yang tadi kita misalkan panjangnya 20 yang seperti di sini, maka hasil akhirnya kita akan dapat hasilnya itu 7,20 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, dengan logika pengintegralan juga kita bisa menghitung berapakah besar medan listrik dari muatan yang tersebar merata di benda yang berbentuk cincin. Secara singkatnya, kita akan menghasilkan persamaan seperti berikut ini. Persamaan ini digunakan apabila gambarnya kita menghitung keseluruhan muatan listrik yang ada pada benda yang gambarnya seperti sebuah cincin. Mungkin dari saya hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-Quran yang berkaitan dengan tentang medan listrik yaitu di dalam Quran surah Fussilat ayat 13 yang berbunyi tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatum mithla sa'iqati 'adin wa samud, yang artinya jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memberikan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Samud. Di Al-Quran telah disebutkan salah satu contoh listrik statisnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.